Akankah Manchester City terus berkembang bersama Enzo Maresca atau justru memasuki era baru yang penuh tantangan? Keberhasilan Enzo Maresca bersama Chelsea membuat namanya semakin diperhitungkan di dunia sepak bola Eropa. Dalam waktu yang relatif singkat, pelatih asal Italia tersebut berhasil membangun identitas permainan yang jelas, meningkatkan performa para pemain muda, dan membawa timnya meraih hasil yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Tidak mengherankan jika mulai muncul pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola. Bagaimana jika suatu hari nanti Enzo Maresca dipercaya menangani Manchester City? Pertanyaan tersebut memang masih bersifat spekulatif. Namun melihat perjalanan karier Maresca hingga saat ini, banyak pengamat menilai bahwa ia memiliki sejumlah kualitas yang membuatnya layak dipertimbangkan sebagai salah satu pelatih top generasi berikutnya. Maresca bukanlah sosok yang muncul secara tiba-tiba. Ia telah melalui proses panjang sebelum mencapai titik ini. Sebagai mantan pemain profesional, ia memahami tekanan yang dirasakan pemain di lapangan. Setelah gantung sepatu, ia memilih menekuni dunia kepelatihan dan belajar dari berbagai tokoh besar sepak bola. Salah satu pengalaman terpenting dalam karirnya adalah bekerja bersama Pep Guardiola. Di Manchester City, Maresca menyaksikan secara langsung bagaimana sebuah tim dibangun dengan detail yang luar biasa. Mulai dari penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, hingga proses transisi menyerang dan bertahan, semuanya dirancang dengan sangat teliti. Namun, yang membuat Maresca menarik bukan karena ia sekadar meniru Pep Guardiola. Ia mencoba mengembangkan identitasnya sendiri. Banyak pelatih yang berasal dari lingkungan Pep Guardiola gagal karena hanya berusaha menjadi Pep versi kedua. Maresca justru mengambil pelajaran penting dari sang mentor, lalu menyesuaikannya dengan karakter pemain yang ia miliki. Filosofi tersebut terlihat jelas ketika ia menangani tim-tim yang berbeda. Ia tidak memaksakan satu pendekatan secara kaku. Sebaliknya, ia berusaha menemukan keseimbangan antara ide permainan dan kemampuan para pemainnya. Selain Guardiola, pengaruh Marcelo Lippi juga sangat besar dalam perjalanan kepelatihannya. Dari Lippi, Maresca belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik. Hubungan manusia juga memiliki peran yang sangat penting. Seorang pelatih harus mampu memahami karakter setiap pemain. Tidak semua pemain membutuhkan motivasi yang sama. Ada yang perlu didorong dengan tantangan, ada yang perlu diberi kepercayaan diri, dan ada pula yang membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Kemampuan mengelola ruang ganti inilah yang seringkali menjadi pembeda antara pelatih bagus dan pelatih hebat. Sejarah sepak bola menunjukkan bahwa banyak tim bertabur bintang gagal meraih kesuksesan karena kurangnya keharmonisan di dalam skuad. Maresca tampaknya memahami hal tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan para pemain, tetapi tetap memiliki standar tinggi dalam latihan maupun pertandingan. Pengaruh lainnya datang dari Johan Cruyff. Meski tidak pernah bekerja langsung dengan sang legenda Belanda, Maresca banyak mempelajari filosofi yang diwariskan Cruyff kepada dunia sepak bola. Bagi Cruyff, permainan tanpa bola sama pentingnya dengan permainan saat menguasai bola. Pemain tidak boleh hanya aktif ketika bola berada di kaki mereka. Mereka harus terus bergerak, membuka ruang, menutup ruang lawan, dan membantu rekan setim sepanjang pertandingan. Konsep inilah yang menjadi salah satu fondasi permainan modern saat ini. Banyak tim elite dunia menerapkan prinsip tersebut, termasuk tim-tim yang pernah dilatih Guardiola. Jika suatu hari Manchester City benar-benar berada di bawah arahan Enzo Maresca, kemungkinan besar filosofi tersebut tetap akan menjadi bagian penting dari identitas tim. Namun pertanyaannya adalah, apakah Manchester City akan terus berkembang? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Di satu sisi, Maresca memiliki banyak keunggulan. Ia memahami struktur permainan City karena pernah bekerja di dalam sistem klub tersebut. Ia mengenal budaya sepak bola yang diterapkan sejak era Guardiola. Ia juga memiliki pengalaman mengembangkan pemain muda yang menjadi aset penting bagi masa depan klub. Manchester City selama bertahun-tahun dikenal sebagai tim yang memiliki akademi berkualitas tinggi. Banyak talenta muda bermunculan, meskipun tidak semuanya mendapat kesempatan bermain di tim utama. Dengan latar belakangnya sebagai pelatih tim muda, Maresca mungkin dapat membuka jalan yang lebih besar bagi para pemain akademi untuk berkembang di level tertinggi. Kemampuan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi City. Dalam era sepak bola modern yang semakin kompetitif, memiliki pemain muda berkualitas yang berkembang dari akademi sendiri merupakan aset yang sangat berharga. Selain itu, Maresca dikenal berani memberikan tanggung jawab kepada pemain muda selama mereka menunjukkan kualitas yang dibutuhkan. Pendekatan tersebut terlihat ketika ia bekerja dengan sejumlah talenta muda yang kemudian berkembang menjadi pemain penting. Ia tidak hanya melihat usia pemain, tetapi juga kemampuan dan mentalitas mereka. Namun ada tantangan besar yang harus dihadapi siapapun yang datang setelah Guardiola. Selama bertahun-tahun, Guardiola telah membangun standar yang sangat tinggi di Manchester City. Klub tersebut tidak hanya dituntut untuk menang, tetapi juga mendominasi permainan. Para pendukung telah terbiasa melihat tim mereka menguasai bola, menciptakan banyak peluang, dan bersaing untuk setiap trofi yang tersedia. Menggantikan sosok dengan pencapaian sebesar Guardiola tentu bukan tugas yang mudah.
Bahkan pelatih terbaik sekalipun akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Maresca harus membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan level kompetitif City sambil tetap membawa ide-ide baru yang membuat tim berkembang. Ada pula faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu perubahan generasi pemain. Banyak pemain kunci Manchester City yang telah menjadi bagian dari kesuksesan klub selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, regenerasi skuad menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pelatih baru harus mampu mengelola proses transisi tersebut tanpa membuat performa tim menurun secara drastis. Disinilah kemampuan Maresca dalam mengembangkan pemain muda bisa menjadi nilai tambah yang besar. Ia memahami bahwa membangun tim bukan hanya soal membeli pemain mahal. Terkadang, pemain yang sudah ada di dalam klub hanya membutuhkan kesempatan dan arahan yang tepat untuk berkembang menjadi bintang. Meski demikian, sepak bola selalu penuh kejutan. Tidak ada jaminan bahwa pelatih yang sukses di satu klub akan otomatis sukses di klub lain. Banyak faktor yang memengaruhi hasil akhir, mulai dari kondisi ruang ganti, dukungan manajemen, cedera pemain, hingga tingkat persaingan di liga. Karena itulah terlalu dini untuk memastikan apakah Maresca akan mampu mengulangi kesuksesan Guardiola jika suatu hari dipercaya menangani Manchester City. Yang jelas, ia telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar murid Guardiola. Ia adalah pelatih dengan identitas, filosofi, dan pendekatan tersendiri. Keberhasilannya membangun tim yang kompetitif dalam waktu singkat menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik. Ia juga memperlihatkan keberanian dalam mengambil keputusan serta keyakinan terhadap filosofi sepak bola yang dianutnya. Jika terus berkembang dan menambah pengalaman di level tertinggi, bukan tidak mungkin Enzo Maresca akan menjadi salah satu pelatih paling berpengaruh dalam sepak bola Eropa pada masa depan. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai masa depan Manchester City bersama Enzo Maresca mungkin belum memiliki jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, perjalanan karirnya baru saja memasuki babak yang menarik. Apakah ia akan menjadi penerus yang mampu membawa Manchester City ke level yang lebih tinggi? Ataukah ia akan menempuh jalan berbeda dan menciptakan kisah suksesnya sendiri di tempat lain? Waktu yang akan menjawab semuanya. Tetapi melihat perkembangan yang ditunjukkannya sejauh ini, para penggemar sepak bola memiliki alasan kuat untuk terus mengikuti langkah-langkah Enzo Maresca dalam beberapa tahun ke depan.